Sukihotu, Namo Buddhaya. Nah, jadi pada malam hari ini kita tetap masih membahas mengenai kematian. Jadi Anda jangan bosan dan jangan takut untuk kita menuju kematian. Nah, ini adalah yang kita akan bahas hari ini juga sesuai dengan permintaan dari almarhum Bapak Handani Wijaya ya, atau dulu Ketua Yayasan ADS Taman Anggrek. Nah, setelah beliau sakit, waktu itu saya sempat ketemu dengan beliau dan beliau bilang, Bante ini ada yang bagus nih. Ya, jadi sudah sakit masih berpikir ada yang bagus. Tolong di-share kepada umat-umat ya. Nah, jadi apa itu yang perlu di-share adalah tentang nasihat kepada Anatta Pindika. Karena Anatta Pindika adalah sama dengan Anda, yaitu beliau sendiri adalah umat. Dan namanya umat, kita pun tidak kekal ya. Kita pun akan mengalami yang namanya sakit, tua, dan kematian. Ya, jadi demikian pula dengan Anatta Pindika. Ya, Bapak Ibu, pada hari ini Bante mau coba sharing mengenai Anatta Pindika Kowada atau nasihat kepada Anatta Pindika ya. Nah, jadi Anatta Pindika yang Bapak Ibu sudah tahu bahwa beliau ini adalah donatur utama dari Wihara Jetawana Arama di Sawati, di Srawasti. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah pergi dengan Bante di sana, nah pasti akan tahu bahwa Wihara Sawati adalah wihara yang terbesar. Di sana pun Buddha menghabiskan waktu di daerah Sawati ya. Buddha menghabiskan waktu kurang lebih hingga 25 tahun wasa untuk berwasa di sekitar Sawati. Kalau nggak salah di Wihara Jetawana kurang lebih 18 tahun ya. Jadi Buddha yang memiliki wasa sekitar 45 tahun. Nah, 25 tahun kurang lebih beliau berada di sekitar Sawati. Jadi inilah kita sudah pernah bahas mengenai Anatta Pindika dan bagaimana Anatta Pindika ini memiliki keyakinan yang sangat-sangat kuat kepada Triratna. Bahkan beliau ketika jatuh miskin pun beliau tetap masih mau untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik ya. Anda bayangkan waktu dia begitu kaya, dia mendanakan emas yang kurang lebih sebesar 50 hektar tanahnya ya, jadi ditaburi emas. Nah, setelah dia jatuh miskin, dia nggak ada uang, nggak ada apa-apa, tetapi dia juga nggak pindah agama. Dia masih datang ke wihara, masih yang sama, yaitu untuk berdana kepada Buddha. Masalahnya, ketika sudah miskin, dia datang hanya mengambil pasir yang ada di halaman rumah, kemudian dibawa ke wihara untuk ditaburkan sebagai simbolis bahwa dia sudah berdana. Nah, ini yang menarik dari Anatta Pindika. Dan Bapak Ibu, setelah beliau menjelang ajal, jadi sakit menjelang ajal pun, beliau meminta pembantunya ya, orang kerjanya untuk ke wihara Jetawana Arama. Nah, di sana beliau pesan kepada pembantunya, tolong jangan cari Buddha. Walaupun Anatta Pindika adalah donatur terbesar Sakyamuni Buddha ya di era kehidupan Buddha. Tidak ada yang lebih besar daripada Anatta Pindika. Nah, tetapi walaupun donatur yang begitu besar, dia tidak mau merepotkan Buddha. Ya, hebatnya di situ ya. Nah, dia bilang kepada pembantunya, tolong undang aja Bante Ananda dan Bante Sariputta.
karena Buddha harus beristirahat, ya, sibuk. Jadi jangan sampai kita mengganggu Buddha. Akhirnya pembantunya ini ketemu dengan yang mulia Bante Ananda dan yang mulia Bante Sariputta, mengundang beliau berdua untuk datang ke rumah dan menjelaskan Dhamma kepada Anatta Pindika. Maka Bante Ananda dan Bante Sariputta kemudian keluar dari wihara menuju ke rumah Anatta Pindika. Nah, di sana kemudian ada pertanyaan dari yang mulia Bante Sariputta kepada kepada Anatta Pindika. Bagaimana sahabat, apa yang terjadi pada diri Anda? Nah, kemudian Bapak Ibu, inilah jawaban dari Anatta Pindika. Ya, ketika Anatta Pindika jatuh sakit, dia memiliki rasa seperti ini, Bapak Ibu ya. Seperti ada sesuatu ya, yang orang yang besar yang membelah kepalanya dengan pedang yang tajam. Ya, terus dia bilang, keadaan saya juga Bante, seperti ada angin yang sangat-sangat kencang menembus di kepalaku. Kemudian ada angin yang kencang juga seperti membelah perutku. Dan ada kebakaran hebat yang melanda tubuhku. Ya, jadi ketika Anatta Pindika sedang sakit, dia merasakan seperti ini ya. Nah, Bante mau tanya dulu ke Bapak Ibu nih. Ada yang pernah rasa sakit seperti ini belum? Ya, ada yang pernah rasa sakit mungkin seperti ini ya, seperti lagi sakit migrain ya, kepala ditusuk-tusuk ya. Nah, ini Anatta Pindika bilang, wah kepala saya seperti orang yang potong pakai pedang yang tajam. Terus ada angin kencang ya, karena unsur angin mungkin terlalu tinggi sehingga menembus kepalaku. Dan kebakaran ya, seluruh badan berasa panas ya. Kalau tadi Bante kurang lebih sakitnya juga Bante nggak tahu sakit apa, yang pasti kalau badannya panas mungkin demam Bapak Ibu ya. Ya, mungkin sedang demam. Nah, inilah yang dialami oleh Anatta Pindika. Ya. Nah, kemudian apakah nasihat dari yang mulia Bante Sariputta? Bante Sariputta bertanya, bagaimana kondisi Bapak? Dia bilang, tidak tambah baik Bante, malahan tambah sakit sekali dan seterusnya. Kemudian Bante Sariputta yang memiliki kebijaksanaan yang nomor 2 setelah Buddha, kemudian menganjurkan ya, memberikan nasihat kepada Anatta Pindika sebagai berikut ya, yang nanti Bapak Ibu ya harus belajari juga ya ini. Yang pertama adalah Anatta Pindika, kalau bisa ya Anda bertekad, aku tidak melekat pada mata dan kesadaranku tidak bergantung pada mata. Ya. Jadi jangan melekat sama mata dan kesadaran mata. Ya, di sini adalah mata dan kesadaran mata, maksudnya kesadaran lagi melihat. Ya, seperti hari ini Bante melihat kamera di depan Bante, kesadaran mata dan kesadaran mata. Bapak Ibu juga mata dan kesadaran matanya lihat Bante yang ada di layar Anda. Nah, ini ya. Jadi jangan melekat sama mata ya. Mata adalah indera, landasan indera kita, dan kesadaran terhadap mata. Ini yang pertama. Yang kedua, landasan indera yang kedua adalah telinga dan kesadaran pada telinga. Ya, jadi jangan melekat. Jangan melekat di sini artinya untuk apa Bante? Nanti di belakang ada penjelasan lebih lanjut. Berikutnya adalah kesadaran hidung dan kesadaran hidung. Ya, lidah dan kesadaran lidah, badan dan
kesadaran badan, pikiran, dan kesadaran pikiran. Jadi mata dengan kesadaran lagi melihat, telinga lagi mendengar, ya, hidung lagi mencium, ya, ada hidung dan ada yang mencium. Jadi ini adalah 6 landasan indria. Kalau bisa kita jangan melekat. 6 landasan indria ini Bapak Ibu seperti pintu, ya. Pintu. Pintu ini untuk apa? Untuk masuk, ya kan? Untuk orang masuk ke dalam rumah atau ke ruangan kita. Nah, sehingga kalau kita buka semua pintu ini dan melekat sama semua pintu ini, maka kita akan sulit untuk yang namanya konsentrasi. Makanya di sini Bante Sariputa bilang jangan melekat kepada kesadaran. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah aku juga kalau bisa tidak melekat pada objek visual dan tidak akan bergantung pada objek visual. Ya, di sini kalau misalnya kita bilang mata, ya kan, mata adalah landasan, adalah pintunya. Nah, objeknya ini apa? Objeknya adalah visual. Barang yang di depan dia adalah objek dari mata atau objek dari visual. Nah, objek dari suara, misalnya Bapak Ibu sedang dengarkan suara Bante, ini adalah objek dari suara. Objek dari bebauan, mungkin Bapak Ibu di rumah nggak pasang hio, tetapi di sini kami ada hio. Ketika hio ini menyala, kemudian bau inilah yang menjadi objek bebauan. Kemudian lidah, ketika kita mengecap sesuatu, misalnya Anda lagi makan permen yang asin, yang pedas, nah, lidah kita akan memunculkan objek dari cita rasa, ya. Nah, objek dari sentuhan ini apa? Ketika kita memegang, ya, memegang apapun, kita akan merasa itu adalah objek dari sentuhan. Dan objek dari pikiran ini apa? Fenomena-fenomena mental atau batin kita. Jadi, Sariputta bilang kepada Ananda juga tidak melekat kepada objek-objeknya, ya. Objek-objek yang menyertai indera kita. Selanjutnya Bapak Ibu, berusaha juga aku tidak akan melekat pada kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan pikiran. Kesadaran mata, misalnya tahu lagi melihat, ini lagi sadar nih, Bante lagi lihat kamera nih. Bapak Ibu juga tahu lagi lihat Bante melalui layar Anda. Bapak Ibu juga sadar lagi dengarkan suara Bante, ya kan? Bante juga sadar lagi cium bau hio dan seterusnya. Ini berarti kita tidak melekat sama 6 landasan indria, ya. Di sini disebutkan 6 kesadaran, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan pikiran. Ya, ini memang agak tinggi, agak berat sedikit Bapak Ibu, ya. Tetapi permintaan dari almarhum juga untuk ajarkan kepada Anda, dan Bante rasa ya kita coba belajar sedikit. Aku juga tidak akan melekat pada kontak mata, kontak telinga, kontak hidung, kontak lidah, kontak badan, dan kontak pikiran. Ya, tidak melekat pada kontak yang di sini. Berikutnya, aku tidak akan melekat pada perasaan yang timbul dari kontak mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan pikiran. Nah, ini kurang lebih Bante bisa analogi yang paling gampang. Misalnya, aku tidak melekat pada kontak. Misalnya, ini adalah barang di depan Bante, ya kan? Kontak mata bagaimana ketika Bante tahu Bante akan gunakan barang ini. Ini adalah mouse, Anda bisa lihat. Ya, ketika Bante melihat, oh ini ada mouse di depan saya, maka kontak mata ketika saya sudah tahu ini adalah mouse. Ya, saya sudah tahu ini adalah mouse yang fungsinya apa.
Kemudian perasaan yang timbul dari kontak mata, misalnya mau sini bagus, ya kan, kecil dan seterusnya, ringan dan seterusnya. Ini adalah perasaan suka, tidak suka, netral. Kontak telinga, Anda lagi tahu, kita punya telinga, ada objek suara, kemudian kita sadar kita lagi dengar suara, suaranya enak. Misalnya ya, suaranya apa? Lagi, oh ini ternyata lagu, karena kesadaran kita tahu, oh ini lagu misalnya Beautiful in White. Wah, enak nih lagu nih. Nah, di sini muncul kemudian perasaan suka dengan lagu ini. Ya kan? Tiba-tiba abis lagu ini keganti Kiss of Rain ya, atau Rain of Kiss, Bante lupa. Jadi sedih, jadi melo, akhirnya nangis. Akhirnya perasaan juga nggak bagus. Nah itu, jadi ini adalah telinga, objek, kemudian kita sadar, setelah itu kita kontak, kita mulai melekat sama dia, dan kita ada perasaan, apakah suka, tidak suka, dan netral. Hidung juga sama, ketika kita lagi bernafas seperti biasa, kita bernafas karena kita ada hidung, kemudian ada hio. Oh, karena kesadaran ini hio gaharu, ini hio cendana. Ini hio apa nih? Nggak enak. Ya, ketika bau gaharu, oh ini favorit saya. Oh, enak. Ketika baunya beda, aduh siapa nih yang pasang ya? Nah itu. Lidah juga sama. Ketika kita punya lidah sebagai organ, kemudian ketika kita mulai makan, ya kan, lidah kita mulai mengecap, merasakan cita rasa dari makanan atau objek dari cita rasa ini. Nah, kemudian ketika kita makan, wah, suapan pertama enak, suapan terakhir garamnya belum hancur, ya, sehingga muncul perasaan marah, ya, tidak enak, tidak suka dengan makanan yang dari tadi kita makan. Badan juga sama, pikiran juga sama. Jadi di sini Sariputta berpesan kepada Anathapindika juga tidak boleh melekat termasuk sama perasaan, ya, perasaan, ya, terutama ibu-ibu yang banyak perasaan, yang suka baper, ya, itu jangan melekat sama baper ya. Nah, berikutnya, aku tidak akan melekat pada unsur Bapak Ibu ya. Unsur tanah, air, api, udara, unsur ruang, dan unsur kesadaran. Nah, berikutnya juga adalah aku tidak akan melekat pada bentuk materi, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan kesadaran. Berikutnya, aku tidak akan melekat pada landasan ruang tanpa batas, landasan kesadaran tanpa batas, landasan kekosongan, landasan persepsi, bukan persepsi, juga bukan persepsi. Kesadaranku tidak akan bergantung pada landasan persepsi, bukan persepsi, juga bukan persepsi. Dan yang terakhir, aku tidak melekat pada dunia ini, kesadaranku tidak bergantung pada dunia ini. Aku tidak melekat pada dunia lain, kesadaranku juga tidak bergantung pada dunia yang lain. Dan yang terakhir, aku tidak akan melekat pada apa yang dilihat, yang didengar, yang dicerap, yang dikenali, yang diperoleh, yang dicari, dan diperiksa oleh pikiran. Nah, oke. Jadi banyak sekali ternyata Bapak Ibu ya kemelekatan ya. Jadi kemelekatan di sini bukan hanya sama pacar, bukan hanya sama main game, bukan hanya sama makanan, bukan, tetapi kemelekatan di sini adalah yang sangat banyak ya. Tadi itu Bante Sariputta rinciin begitu banyak ya. Beberapa istilah juga Bante belum tahu, yang terakhir-terakhir seperti persepsi dan bukan persepsi. Nah, itu juga Bante belum pahami betul itu apa. Nah, makanya ini adalah hal yang diajarkan oleh
Sariputta kepada Anatta Pindika. Intinya bagaimana dia tidak melekat terhadap apapun yang dia punya, baik di dunia sekarang maupun di dunia yang lain. Terus mengenai unsur-unsur agar dia juga tidak lahir sampai di alam-alam Brahma, apakah rupa Brahma maupun arupa Brahma. Nah, sehingga ini ketidakmelekatan kita, ya, Anda usahakan coba pelan-pelan. Ternyata susah Bapak Ibu ya. Ternyata susah ya, nggak segampang kita pikir, oh melekat selesai. Ya, ternyata masih ingat. Ya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Oh ini musuh saya, tetapi masih melekat sama musuh, nggak mau dimaafin. Ya, ternyata itu masih gampang ya musuh. Tetapi kalau sudah ke diri kita sendiri, nah ini adalah benar-benar hal yang sangat rinci. Nah, selanjutnya setelah mengajarkan ini, Anatta Pindika kemudian menangis. Ya, Anatta Pindika menangis, kemudian Bante Sariputta bertanya kepada Anatta Pindika, "Kenapa Anda menangis?" Dia bilang, "Seumur hidup saya sebagai seorang perumah tangga, tetapi saya belum pernah mendengar khotbah yang sangat detail tentang ini." Nah, jadi setelah dia menangis, kemudian ada yang baik di situ. Beliau bertanya kepada Bante Sariputta, apakah khotbah ini pernah diajarkan? Kemudian Bante Sariputta bilang, iya, khotbah ini sering diajarkan oleh Sang Bhagawa kepada para biku. Memang khotbah ini tidak diajarkan secara langsung kepada umat awam. Nah, oleh karena itulah Anatta Pindika memohon kepada Bante Sariputta, permohonannya apa? Kalau bisa, nasihat yang sama juga diajarkan oleh para biku kepada umat awam seperti kami. Nah, ini adalah permohonan dari Anatta Pindika ya. Dan setelah itu para Bante Sariputta dan Bante Ananda kemudian pulang ke wihara. Beberapa saat setelahnya Anatta Pindika kemudian meninggal. Dan setelah dia meninggal, dia lahir di alam surga ya, karena dia memahami Dhamma dengan baik. Setelah meninggal, dia terlahir di surga Tusita. Nah, setelah terlahir di surga Tusita, sebagai penghormatan kepada Buddha, beliau datang ke wihara Jetawana dan kemudian berkata seperti ini, "Oh, hutan Jeta ini sungguh terberkahi, didiami oleh Sangha yang bijaksana, di mana berdiam Sang Raja Dhamma, sumber seluruh kebahagiaanku." Maksudnya di sini adalah Raja Dhamma ini siapa? Raja Dhamma ini adalah Buddha. Ya, kita lihat walaupun Anatta Pindika terlahir sebagai dewa, tetapi karena memiliki sada atau keyakinan yang tidak tergoyahkan, dia tetap datang kepada Buddha. Tidak menikmati semerta-merta kebahagiaan di alam surga. Nah, kemudian ada beberapa kata dari Anatta Dewa kepada Buddha. Dengan perbuatan, pengetahuan, dan dhamma, dengan moralitas dan gaya hidup mulia, dengan hal-hal ini, makhluk-makhluk dimurnikan. Berarti, Bapak Ibu, kita perlu apa? Perlu namanya perbuatan, pengetahuan, dhamma, moralitas, dan gaya hidup yang mulia. Barulah makhluk-makhluk ini dimurnikan. Dimurnikan di sini, barulah makhluk-makhluk ini menjadi suci. Nah, oleh karena itulah kita sebagai umat Buddha, khususnya di Indonesia, nah coba kita melakukan 5 hal yang tadi ya. Perbuatan, pengetahuan tentang dhamma, moralitas, dan gaya hidup yang mulia.
agar batin kita benar-benar bisa murni, ya. Nggak boleh pilih dari salah satu. Ya, oh gampang Bante, saya mau berbuat baik aja. Saya mau berdana aja selesai, nggak mau tahu yang lain. Nggak boleh juga, ya kan? Selain kita juga, ada juga mungkin tipenya saya mau belajar, tapi saya nggak mau praktek. Nggak boleh juga. Jadi selain kita belajar, selain juga kita praktek, selain juga kita melaksanakan moralitas, dan kita memiliki gaya hidup yang mulia. Maksudnya kita hidupnya baik ya, terjaga. Nah, bukan dengan silsilah atau kekayaan, untuk di sini bukan dengan silsilah atau kekayaan untuk memurnikan Anda ya, bukan dari itu. Oleh karena itu, seseorang bijaksana yang melihat apa yang sesungguhnya menuntunnya menuju kebaikannya, seharusnya menyelidiki Dhamma dan memurnikan dirinya sendiri di dalamnya. Nah, di sini Dewa Anathapindika memiliki kesimpulan, ya. Oleh karena itu, seseorang yang bijaksana sudah mengetahui sifat alami dari kehidupannya, ya. Oleh karena itulah dia harus menyelidiki Dhamma, memurnikan dirinya sendiri dan menuju kebaikan. Nah, sudahkah Bapak Ibu kita punya 3 hal ini? Ya kan? Kita 3 punya ini apa yang kita ulangi, Bante ulangi adalah sudahkah kita membawa diri kita, menuntun diri kita menuju kebajikan? Sudah belum? Ya kan? Bante tanya kembali, sudah bikin PR belum? Ya, Bapak Ibu bukan cuma Bapak Ibu disuruh bikin PR ya. Bapak Ibu PR-nya dikit. Ada satu anak dia bilang, saya mau jadi murid Bante. Oke, Bante bilang, oke, saya terima. Tapi 1 tahun harus bikin PR. Nggak boleh putus dan ada ekstrakurikuler. Ya, tiap hari tambahan 20 menit meditasi. Kalau putus sehari, nggak mau. Ya, yang kedua adalah apakah sudah menyelidiki Dhamma? Ya, apakah kita sudah sering membaca Dhamma, sering ya berdiskusi seperti ini, atau sering mendengar dan sering merenungkan kembali. Nah, ini yang kita harus tahu, apakah kita sudah menyelidiki Dhamma. Dan apakah kita berusaha ya, memurnikan dirinya sendiri di dalamnya, di dalam kebajikan dan Dhamma itu sendiri. Apakah kita sudah berusaha memurnikan diri kita sendiri? Nah, jadi Bapak Ibu, pesan-pesan ini adalah pesan dari Dewa Anathapindika yang disampaikan kepada Buddha. Ya, dan pada hari ini juga pesan yang sama, mudah-mudahan kita bisa cerna dan kita bisa ya belajar dari beliau agar ya Anda sendiri juga bisa lahir di alam surga ya. Nah, yang terakhir yang terakhir ini sudah habis. Ya, jadi untuk Anathapindika sesinya sudah habis. Ini adalah sesi yang kedua, bagaimana cara meditasi dengan objek-objek yang tadi ya, sehingga Anda nggak melekat dan seterusnya. Nanti Bante coba bahas pertemuan kita berikutnya ya. Mungkin hari Kamis kita akan bahas mengenai bagaimana sih dengan objek 6 indera dan bagaimana cara agar Anda nggak melekat atau hanya melihat 6 indera ini. Nah, ini Bante ambil dari buku Mahasatipatthana Sutta ya. Nah, itu ada ambil dari situ. Nah, jadi hari ini kita cukup dulu untuk pembahasan mengenai nasihat kepada Anathapindika. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau yang di akhir-akhir memang Bante juga sendiri belum paham ya. Yang di akhir-akhir mengenai setelah unsur-unsur itu juga memang agak kompleks. Bante sendiri juga belum paham.
Ya, untuk atas-atasnya masih bisa paham sedikit. Ya. Nah, ini yang Bante bisa sampaikan buat malam hari ini. Semoga Bapak Ibu ya bisa mengerti dengan baik apa yang sudah disampaikan.